Okay, good morning, students. I hope we fine. All right, before we study, please let's pray together. Okay, students, I want to be continued our lesson last week. We talked about chapter 4, demonstrative, ya. Nah, learning material. Number 1, demonstrative. Number 2, this, that, this, and those are called demonstratives. Number 3, this and that are used with singular and uncountable, while this and those are used with plural nouns. Number 4, this and this are used for near subjects, whereas that and those are used for distant objects. Alright, ya. Nah, maksudnya di sini students ya, uh, this artinya ya digunakan sebagai kata penunjuk ya untuk menunjukkan benda yang dekat atau yang dekat sama kita atau yang dapat diraih. Nah, itu artinya this. Sedangkan that artinya itu untuk menunjukkan benda yang jauh atau yang tidak dapat kita raih. Jadi itu dalam bentuk singular atau bentuk tunggal. Sedangkan dash artinya dan those dalam bentuk plural tadi atau jamak. Ya, jadi singular this dan that artinya ini atau itu tadi, sedangkan plural this atau those artinya itu. Ya, saya ulangi kembali. And then ya, contohnya dalam bentuk singular atau bentuk plural. Ya, sekarang kita lihat arti daripada contoh singular. Misalnya this book, ini buku. Ya. Kemudian that car, itu ya mobil. Kemudian dalam bentuk plural atau bentuk jamak, this tadi berubah menjadi des, artinya ya contohnya these books atau des books ya, artinya buku-buku ini. Those cars ya, artinya mobil-mobil itu. Ya. Salah ketik ya student. ini ditulis di sini maksudnya mobil-mobil itu. Ya, dalam bentuk plural. Contoh lain dalam kalimat. Ya, contoh lain dalam kalimat. Kemudian dengan responnya nanti ya dalam bentuk plural. This is my book. Ini buku saya. Ya, kemudian that is my pen. Itu pulpen saya. What are these? Ya, apakah ini? What are those? Apakah itu? Ya, kemudian this book is new. Buku ini baru. That ruler is long. Ya, penggaris itu panjang. Kemudian tadi kalau dalam bentuk plural atau bentuk jamak, ya, this tadi akan berubah dengan des, ya, menjadi misalnya des atau this tetap kita baca ya supaya lebih enak. These are my books, ya. Ini adalah buku-buku saya, ya. Kemudian that is my pen tadi bentuk singular, kemudian menjadi bentuk plural. They are pens. Mereka adalah pulpen-pulpen. Nah, mereka yang dimaksud di sini bukan mereka manusia ya student, tetapi ya pengganti dari kata penunjuk that tadi ya atau those tadi ya. Berarti yang dimaksud di sini adalah ya pulpen
They are pens. Mereka adalah pulpen-pulpen. Jadi yang dimaksud adalah kata penunjuknya. Jadi bukan manusia ya. Begitu juga what are these? Ya, responnya tadi they are pencil. Mereka adalah pensil-pensil. Berarti bahwa itu adalah pensil-pensil. What are those? Apakah itu? They are umbrellas. Mereka adalah payung, ya, payung-payung dalam bentuk plural tentunya ya. Nah, and then this book is new. These books are new, ya. Mereka adalah ya buku-buku yang baru. Kemudian ya those ruler are long. Tadi bentuk singularnya that ruler is long. Kemudian bentuk pluralnya those rulers are long ya. Berarti penggaris itu adalah ya atau penggaris-penggaris itu adalah panjang. Oke, students ya, sampai di sini ya, understand? Do you understand? Oke, before you understand, we continue again. Sekarang ya, bentuk formnya. Bentuk form itu terdiri dari kalimat positif ya, kemudian kalimat negatif dan interrogatif. Nah, di sini student saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat positif. Kalian mungkin di SD sudah mengetahuinya apa yang dimaksud dengan kalimat positif atau tanda tambah. Kalimat positif maksudnya adalah ya kalimat berita ya. Nah, sedangkan kalimat negatif atau tanda kurang kita sebutkan kalimat menyangkal. Kemudian kalimat interrogatif atau tanda tanya disebutkan kalimat tanya. Kalimat tanya ya student, bukan kalimat bertanya, tapi kalimat tanya. Berbeda kalimat bertanya dengan kalimat tanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalimat tanya. Nah, oke, sekarang kita lihat contoh mengenai ya there is. There is tadi dalam bentuk ya singular atau kata benda tunggal. Contohnya, there is a cat behind the house. Itu kalimat positifnya tadi. Nah, kalimat positif itu tadi kita sebutkan kalimat berita ya. Ya. Jadi, kalimat positifnya there is a cat behind the house. Ada ya seekor kucing di belakang rumah. Nah, ini kita jadikan menjadi kalimat negatif. Untuk membuat kalimat negatif, biasanya di antara kata not itu kita ya di antara kata there is ya kita gunakan kata not ya. Jadi menjadi kalimat negatifnya there is not a cat behind the house ya, tidak ada seekor kucing di belakang rumah. Nah, bagaimana student kalau untuk menggunakan kalimat tanya ya. Nah, kata is ya biasanya kita pindahkan ke awal kalimat atau ke depan kalimat. Jadi is-nya kita letakkan ke depan kalimat atau ke awal kalimat, kemudian kata not-nya kita hilangkan. Nah, karena kata not tadi digunakan hanya untuk bentuk kalimat negatif aja. Jadi contohnya menjadi is there a cat behind the house ya? Adakah seekor kucing di belakang rumah? Oke? Paham sampai di sini? Ya, kemudian lagi ya, saya ulangi dari tadi untuk membuat kalimat positif ke kalimat negatif. Saya ulangi kembali, saya bacakan. There is a cat behind the house ya. Jadi tidak ada seekor kucing ada seekor kucing di belakang rumah. Kemudian kalimat negatifnya, there is not a cat behind the house ya, tidak ada seekor kucing di belakang rumah. Kemudian kalimat interrogatifnya, is there a cat behind the house ya, adakah seekor kucing di belakang rumah ya. Oke. And then kemudian dalam bentuk ya, formnya lagi dalam bentuk plural. Tadi kan dalam bentuk ya singular yaitu benda tunggal ya. Sekarang kata benda jamak atau plural nouns atau kata benda jamak ya.
kemudian terdiri dari, kalau there is tadi pada to be-nya kita menggunakan is ya. Sekarang kita menggunakan are ya. Jadi dalam bentuk plural. Ya, saya buat contohnya. There are ya untuk kalimat positif. There are bla 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 atau there are titik-titik. Kemudian there are not bla 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 atau are there bla bla bla. Itu formnya atau bentuknya atau dalam bahasa matematika kamu sebutkan rumus ya, kira-kira seperti itu. Nah, contoh berikutnya lagi ya, kita gunakan dalam bentuk plural nouns ya atau kata benda jamak ya. There are some books on the table. Ada beberapa buku di atas meja ya. Ada beberapa buku di atas meja. Kemudian kita ganti sama tadi ya. Kalau kalimat positif tadi ya kita ganti ke bentuk kalimat negatif ya, kata not-nya kita gunakan di antara there are atau di antara ya to be, is, are ya, is atau are tadi ya. Berarti there are not any books on the table ya, tidak ada ya beberapa buku di atas meja. Nah, student, kenapa some diganti menjadi any? Ya, karena kata some tadi ya akan berubah menjadi any ya bila sudah diganti menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Jadi berubah artinya menjadi ya there are not any books on the table. Tidak ada beberapa buku di atas meja. Jadi sama aja artinya some dan any itu artinya beberapa ya. Oke. And then kalimat interrogatif. Are there any books on the table? Ya, adakah beberapa buku di atas meja? Ya, jadi saya ulangi kembali. Tadi contohnya dalam kalimat ya penggunaan plural nouns atau kata benda jamak. There are some books on the table. Ada beberapa buku di atas meja. Kemudian kata some berubah menjadi any ya bila digunakan dalam bentuk negatif dan interrogatif ya. Jadi there are not any books on the table ya. Tidak ada beberapa buku di atas meja. Dan kalimat terakhir ya, kalimat interrogatif. Are there any books on the table? Adakah beberapa buku di atas meja? Okay, students, yeah, because this time is enough. I finish our lesson today. Next week, yeah, we continued again. And don't forget, we review our lesson again, yeah. And I say, stay at home, keep your healthy, wash the hands, use your mask and keep the distance. And God bless you, yeah. See you. Oke, satu lagi student ya, bahasa Indonesianya. Ya, jadi kamu ulangi kembali untuk hari ini tidak ada saya berikan pertanyaan atau soal karena satu pertemuan lagi masih ada lanjutannya mengenai preposition of place. Ya. Ya, sudah.